Sintayong diprediksi akan kembali memakai taktik yang nggak masuk akal menjelang pertandingan kedua menghadapi Vietnam. Pelatih Korea Selatan ini bisa memaksa punggawa Garuda untuk tampil apik meski bermain di luar posisi aslinya. Strategi kejutan akan kembali diandalkan oleh Coach Shin untuk membungkam seluruh pendukung tuan rumah di Stadion Maidin. Cetak Gol coba merangkum prediksi taktik gila Sintayong di laga leg kedua menghadapi Vietnam sebagai berikut. Sering gunakan taktik nggak terduga. Sintayong kerap membuat pelatih lawan kesulitan dengan strategi anehnya. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini nggak takut memakai taktik berbeda demi mengelabui lawan. Beberapa strategi nggak masuk akal Sintayong sempat disorot tajam. Pasalnya, kebiasaan coba-coba taktik sang pelatih juga sering gagal memberikan hasil positif. Namun Sintayong justru nggak kapok uji coba taktik baru di turnamen sebesar Piala Asia 2023. Dia langsung memakai skema kejutan di laga pembuka menghadapi timnas Irak. Sintayong berani memainkan Justin Hubner sebagai gelandang bertahan. Padahal sang pemain mengaku lebih terbiasa bermain di posisi bek tengah di lini belakang. Bahkan pilihan taktik Sintayong ini juga sempat dikomentari oleh Wolverhampton. Klub Justin Hubner ini terkejut sang pemain dipasang sebagai gelandang. Gak cuma itu, Sintayong juga berani memaksimalkan kemampuan rahasia para pemainnya. Dia meminta Pratama Arhan untuk berlatih lemparan jauh untuk variasi serangan. Hasilnya, jurus maut sang pemain sering menjadi andalan skuad Garuda dalam memecahkan kebuntuan. Bahkan Sintayong mengapresiasi tinggi lemparan jarak jauh milik Arhan. Padahal sebelumnya jurus maut pemain Suwon FC ini sempat dikritik oleh Lionel Scaloni. Pelatih tim nasional Argentina ini menilai lemparan ke dalam Arhan gak layak dibanggakan. Selain itu, Elkan Bagot juga pernah merasakan taktik yang gak masuk akal dari Sintayong. Pemain milik Bristol Rovers ini dipasang sebagai striker tengah saat menghadapi timnas Jepang di menit-menit akhir. Keputusan ini bahkan sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Namun taktik aneh Sintayong justru manjur bikin kacau pertahanan Samurai Biru. Postur tinggi Elkan Bagot bikin umpan lambung skuad Garuda menjadi sangat berbahaya. Hebatnya strategi coba-coba Sintayong justru diikuti oleh Bristol Rovers. Klub berjuluk The Pirates ini juga ikut memainkan Bagot sebagai seorang striker. Hasilnya, sang pemain sukses menyumbangkan 1 assist saat menghadapi Northampton Town. Sementara saat menghadapi Vietnam, Sintayong berani menurunkan Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan di babak kedua. Lalu kedua pemain ini berhasil menjadi pahlawan kemenangan untuk skuad Garuda. Tetap dengan skema pertahanan yang kuat. Demi menahan gempuran Vietnam, Sintayong kembali meracik pertahanan yang kokoh. Pelatih asal Korea Selatan ini ingin meredam semua serangan skuad The Golden Star. Sintayong diprediksi akan menumpuk 5 bek di lini pertahanan. Kombinasi Justin Hubner, JIZ serta Rizky Ridho jadi bek tengah andalan di lini belakang. Ketiga pemain ini terbukti sukses meredam serangan beruntun dari Vietnam. Hubner dengan permainan agresifnya bikin nyali penyerang skuad The Golden Star menjadi ciut. Pemain milik Cerezo Osaka ini juga nggak takut melepas tackle keras ke kaki lawan. Selain itu, Hubner juga punya tampang yang sangar yang menakutkan saat berduel merebut bola. Kemudian ada Rizky Ridho yang selain kokoh bertahan juga punya kemampuan umpan kelas atas. Kemampuan kunci sang pemain bisa memperlancar distribusi bola skuad Garuda. Berikutnya ada JIZ yang menjadi faktor kunci dari fondasi kokoh di lini pertahanan. Pemain yang akrab disapa Bang Jai ini punya ketenangan yang luar biasa saat meredam serangan lawan. Di laga debutnya, JIZ jadi tembok kokoh yang sulit ditembus penyerang-penyerang Vietnam. Pengalaman Bang Jai bermain di kompetisi Eropa memang gak bisa diremehkan. Z News selaku media lokal Vietnam sampai heran melihat performa kokoh pemain milik Venezia FC ini. Z News menulis kalau Bang Jai memang beda kelas dari pemain skuad Garuda yang lainnya. Selain itu, Izzes juga berhasil membungkam kesombongan dari Duan Van Hau. Bek Vietnam ini sebelumnya meremehkan kualitas para pemain keturunan skuad Garuda. Duan Van Hau menilai masih banyak pemain Asia Tenggara yang jauh lebih hebat. Namun pernyataan sombong pemain 24 tahun ini dihancurkan oleh Bang Jai. Selain sektor bek tengah, skuad Garuda juga punya ambisi yang hebat di posisi bek sayap. Asnawi Mangkualam bisa kembali bermain usai terkena sanksi akumulasi kartu di laga pertama. Kembalinya pemain asal Makassar ini bikin sisi kanan pertahanan skuad Garuda jadi lebih aman.
Selain itu, Asnawi juga bisa diandalkan dalam membantu serangan timnas Indonesia. Posisi bek sayap kiri skuad Garuda akan diperebutkan oleh Pratama Arhan dan juga Nathan Chuaon. Keduanya akan saling bersaing untuk mengisi pilihan utama skuad Sintayong di laga nanti. Mempersiapkan senjata rahasia. Sintayong masih punya senjata rahasia lainnya dengan hadirnya dua pemain baru. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diprediksi bakal bermain di pertandingan kedua kontra Vietnam. Erick Thohir selaku ketua PSSI berharap kedua pemain tersebut sudah bisa bermain. Dirinya ingin skuad Garuda untuk bisa meraih 3 poin penuh saat bertanding ke Maidin Stadium. Kemungkinan besar Sintayong bakal mengusung formasi andalannya yakni 3-4-3. Muhammad Adi Satrio diprediksi masih akan menjadi penjaga gawang utama. Sementara Sandy Walsh, Jay Itzes, dan juga Justin Hubner akan membentuk lini pertahanan yang kokoh. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan siap bertugas untuk mengisi wingback kiri dan wingback kanan. Tom Haye yang baru bergabung diperkirakan bakal mengisi posisi gelandang sentral bersama Ivar Jenner. Sedangkan di posisi penyerang akan ditempati oleh trio yang mematikan. Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand bakal bertugas sebagai pengumpan untuk Ragnar Oratmangun. Yakob Sayuri sendiri dikenal sebagai pendobrak serangan yang cukup handal. Sintayong juga bisa memanfaatkan kemampuan spesial dari Marcelino. Kemampuan dribble memukaunya menjadi salah satu kekuatan paling penting Garuda melancarkan serangan. Pratama Arhan bisa menjadi solusi apabila lini penyerangan Indonesia mandul. Lemparan ke dalam jauhnya yang menusuk ke kotak penalti berpotensi untuk menjadi gol. Dua pengamat luar negeri bahkan menyoroti lemparan jauh Pratama Arhan. Ben Griffiths mengatakan jika lemparan tersebut menjadi yang paling berbahaya di dunia. Ambisi mengalahkan Vietnam demi asa lolos. Sintayong menjelaskan ada beberapa pemain Indonesia yang berpotensi absen. 5 pemain dikabarkan sedang dalam kondisi yang gak bugar akibat terserang demam. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Philippe Troussier selaku pelatih Vietnam juga sudah belajar dari kesalahan. Dirinya optimis kalau The Golden Star bisa meraih kemenangan dengan memanfaatkan serangan balik. Meski begitu, Sintayong juga tetap mengincar kemenangan saat bertandang ke Hanoi. Tambahan 3 poin bakal membuat Indonesia semakin nyaman berada di peringkat kedua grup F. Skuad Garuda bakal memperoleh 7 angka dan menjauh dari kejaran Vietnam. Pasukan Sintayong juga berpotensi menciptakan sejarah apabila meraih kemenangan. Mereka akan memastikan tiket lolos ke Piala Asia tanpa jalur kualifikasi. Itulah ulasan prediksi taktik Sintayong di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Apakah taktik ini bisa membendung ganasnya lini penyerangan tim nasional Vietnam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.